ketika kita sudah mencoret baju kita, lalu kita apakan coretan baju kita? Disimpan. Kenapa saya tidak mencoret baju? Bukan karena saya tidak punya teman, malah saya memiliki ribuan teman di mana-mana. Ketika saya ada orang yang menghina, ada orang yang mencaci maki, bahkan ada orang yang merendahkan, ibaratnya saya anggap dia itu seperti bau kentut. Kenapa gitu? Ya walaupun dia berbau tapi akan cepat berlalu. Makanya kenapa saya diblokir loh? Saya tidak akan memblokir Anda ketika Anda sudah benar bersahabat dengan saya. Tapi kalau Anda sudah berani menghina atau malah mencaci maki atau membuat saya down dalam melakukan tugas saya memberikan siraman rohani kepada umat, oh jangan salah bahwa saya pasti akan memblokir Anda. Aku aja nggak diblokir loh. Ya, Kan berarti kita bersahabat baik. Makanya Om Swastiastu. Buka dulu deh maskernya ya. Nggak apa-apa ya, berdua aja kan. udah gini, udah vaksin. Udah. Oke, hai Different people. Welcome to Bella in Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Kalau udah lihat Bella ya, pakai kebaya, pasti udah tahu dong siapa di samping Bella. Ada Jero Dasaran Alit di sini. Hai Jero, Om Swastiastu. Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Aduh, aku seneng banget loh. Beneran loh, beneran hari ini seneng banget ketemu Jero Dasaran Alit lagi. Karena kesibukan yang luar biasa, akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Iya. Atau pemaksaan. Oke, Jero, mau ngucapin terima kasih, dan pastinya Jero sekarang sudah congratulations ya, sekarang sudah masuk ke dunia perkuliahan. Iya. Nah, jadi topik yang mau diangkat Bella hari ini adalah ngomongin tentang perkembangan kaum milenial, Jero. Nah, kemarin juga sempet ada yang seru banget nih Jero yang dibahas. Kita mau bahas kayak kemarin tuh ada coret-coretan baju. Biasanya itu menjadi tradisi buat anak-anak yang lulus SMA. Nah, Jero tuh kemarin juga sempet kan upload dan bikin komentar-komentar gitu. Menurut Jero gimana sih coret-coretan baju? Jadi terima kasih atas undangannya datang ke sini saya pada hari ini untuk bisa berbagi sedikit cerita kepada masyarakat dan juga pada anak muda dimanapun berada. Jadi mengenai tentang coret-coret baju itu, saya akan menyarankan, bukan hanya sekedar menyarankan, tapi saya memberikan pendapat dan juga saya ya katakan saja lah bahwa saya itu memberikan sebuah motivasi siraman rohani kepada anak muda dimanapun berada, bahwasanya di masa pandemi saat ini marilah kita diam di rumah saja, kan begitu. Nah, jadi dengan kata lain, saya memberikan sebuah nasihat kepada kaum milenial bahwasanya ketika saya pada saat ini ya, kebetulan kan baru kelulusan gitu. Ketika kelulusan ini, semua teman-teman saya mencoret bajunya dan kesana kemari untuk menikmati kelulusannya, sementara saya di sini duduk berfoto. Karena apa? Karena saya tahu bagaimana sulitnya untuk membiayai sekolah, dan juga baju ini adalah sebuah simbol di mana saya berjuang selama beberapa tahun itu untuk bisa sukses dalam karir pendidikan saya. Nah, jadi saya ingin berbagi kepada masyarakat dan juga kepada anak-anak muda bahwasanya ketika ada orang memberikan sebuah motivasi dan juga sebuah masukan dan juga sebuah nasihat, hendaknya kita harus bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum kita mengomentari sesuatu yang belum tahu maksudnya apa. Kadangkala di sini ibaratnya ya pro kontra itu kan sudah biasa ya. Ya, pro kontra itu sudah biasa. Ada yang suka, ada yang senang, ada yang membuli, ada yang mendukung. Itu hal yang biasa, apalagi saya sebagai public figure. Tetapi pada dasarnya adalah di mana kata-kata saya yang salah? Tidak ada kata-kata saya yang salah. Malah saya memberikan nasihat, membimbing anak muda bahwasanya kita harus berubah. Berubah di mana? Ketika kita sudah mencoret baju kita, lalu kita apakan coretan baju kita?
Disimpan. Disimpan. Apakah coretan baju itu memiliki nilai? Memang memiliki nilai di mana ada solidaritas antar teman, tetapi coba di masa pandemi ini kita manfaatkan dengan baik ketika ada orang atau anak kita atau mohon maaf keponakan kita ya, ketika kita punya adik, ketika kita punya sepupu, ketika kita punya saudara, ketika punya tetangga yang masih tidak bisa membeli baju SMA atau SMK, hendaknya kita lebih baik memberikan kepada orang yang membutuhkan. Sama seperti saya. Kenapa saya tidak mencoret baju? Bukan karena saya tidak punya teman, malah saya memiliki ribuan teman di mana-mana. Aku mau nyoret dong, Memiliki ribuan teman di mana-mana. Bukan hanya kalangan anak muda, tapi orang dewasa hingga orang-orang tua itu teman saya. Jadi dari kalangan pejabat, kalangan masyarakat menengah ke bawah itu semua sahabat saya. Saya tidak kekurangan sahabat. Nah, jadi kenapa saya tidak mencoret baju saya? Karena saya memiliki seorang adik, seorang saudara yang akan berenyah untuk masuk sekolah SMA, sementara dia tidak mampu. Sementara di masa pandemi ini bapaknya, ibunya tidak bekerja. Jadi bapaknya sudah pensiun, ibunya kerja di pariwisata, sudah dirumahkan. Jadi sekarang ini dia jualan nasi jinggo kemana-mana. Jadi saya memiliki rasa kasihan, rasa hibah kepada anak-anak, kepada saudara, kepada masyarakat. Semua baju-baju yang saya miliki, baik itu baju SMA, baik itu celana SMA, dan pakaian-pakaian saya, jas saya, semuanya, semua saya kumpulkan jadi 1-2 kresek merah. Saya bagikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Kenapa demikian? Karena memang di masa pandemi ini, untuk apa kita mencoret baju? Itu tidak ada artinya, menurut saya, tidak ada artinya. Namun ketika kita bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan, maka itu jauh lebih beribu kali artinya ketika kita bisa membantu sesama manusia. Nah, jadi begitu. Makanya ulah ketika kita memberikan nasihat, ulah caplok again, mungkin ragel gitu loh. Ulah caplok again gitu, mentah-mentah. Makanya kalau sama ketika kita makan nasi gitu ya, ketika makan makanan manusia itu, baik itu daging dan sebagainya, jangan mentah-mentah dimakan, tapi ya seperti kita buat masakan, misalnya daging ayam kita rebus dulu ya, kita goreng, kita bumbui dan lain sebagainya agar nikmat dimakan. Filter lah ya, jangan ya, saya sudah tahu bahwa itu banyak yang kontra. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda, ribuan, bahkan hampir 80% anak muda melakukan hal yang begitu. Coret-coret bajunya, ya karena kamu kan juga kan. Tapi kan aku udah lewat, belum masa pandemi. Nah itu, nggak apa-apa kan? Iya, makanya saya ingin memberikan contoh kepada anak muda. Di mana salahnya? Benar. Di mana salahnya? Saya memberikan kata-kata yang saya buat dengan hasil pemikiran saya. Loh, kenapa saya disalahkan? Kenapa malah banyak yang membuli? Yang membuli, saya yakin orang-orang yang membuli itu orang-orang yang mencoret baju pada usia SMA-nya. Saya yakin 100%. Oleh karena itu, maksud tujuan saya adalah ketika masa pandemi, di masa kesulitan saat ini, marilah kita bantu sesama. Apa sulitnya ketika kita sudah selesai menggunakan baju SMA, kita buka baju kita berikan kepada orang yang membutuhkan? Pasti amal kita juga akan meningkat, kebaikan kita akan dikenang oleh Dia, dan juga karma kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Nice. Idul Adha ini kita harus sebanyak-banyaknya memberikan kebaikan kepada umat manusia, karena itu akan dilipat gandakan. Sama seperti kita umat Hindu, ketika masa pandemi saat ini banyak orang yang kesulitan, marilah kita bantu bersama. Apakah itu harus diceklek upload langsung ketika saya bantu orang sampai 2 kresek merah? Apakah harus saya foto langsung saya upload ke media sosial? Tidak, saya tidak pernah mengupload ketika saya membantu sesama. Apalagi, mohon maaf, saya sampai ke Karangasem, sampai di Tejekule, sampai di Beleleng ya, saya bantu orang-orang yang ada di pegunungan. Apakah saya akan mengupload hal itu? Tidak perlu. Karena apa? Karena saya tidak butuh pengakuan masyarakat di sosial media ketika kita membantu sesama, tapi saya ingin diakui oleh Tuhan. Ketika saya mati nanti, saya mendapatkan sebuah karma baik, dan juga ketika saya memiliki keturunan saya akan mendapatkan karma baik ketika saya saat ini sudah berjuang untuk melakukan karma-karma baik di dunia ini. Begitu maksudnya. Benar tuh, jangan negatif thinking aja ya, Jero ya. Jangan picik dong jadi manusia. Malu dengan binatang dong. Kalau binatang kan disuruh duduk ngerti kan, anjing kan
please sit down, duduk kan. Sit down please, ya berdiri. Oke. Jadi dilemparin gini, diambil, dikembalikan lagi. Lo kita kok masa malah manusia yang diberikan tri permana yang disebut bayu sabda hidup, kok kita tidak memiliki logika dalam berpikir untuk menilai Hal-hal tutur baik. kata manusia, apalagi itu hal yang baik. Mohon maaf, di zaman sekarang ini sesuatu yang baik siap-siap akan diteror, akan dicap tidak baik. Kenapa? Sesuatu yang baik akan dinilai buruk. Sesuatu yang buruk akan dinilai baik. Coba kamu deh lihat deh di sosial media. Ada beberapa yang memposting apalagi Jero dasaran gede namanya. Dasaran gede itu perutnya besar ya, badannya besar, semuanya serba besar, semua tatoan ya. Memposting, dia mengupload postingan saya dengan diulang kata-kata saya. Malah banyak yang mendukung. Ada lagi yang kontra dengan saya, bahkan ngomong kasar, banyak yang mendukung. Oh, coba bayangkan, di mana logika kita sebagai manusia yang kita bisa katanya membedakan mana yang baik, mana yang buruk. One eternity later. Lanjut tuh, Nah, Jero. oke, di Jero mana dasar. ya tadi seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, ada seorang yang membuli saya, namanya dasaran gede, ngaku-ngaku jadi dasaran gede ya. Dia membuat kata-kata yang menyinggung dan lain sebagainya. Banyak juga orang-orang ya yang kontra dengan apa yang saya bicarakan ya. Jadi ya di mana salah saya? Makanya saya heran loh. Saya yang selalu memberikan motivasi kebaikan, hal positif kepada masyarakat, kenapa dicap buruk? Sementara ada orang, salah satu contoh nih, ada yang punya program di channel FB-nya ya, yang memang menghibur ya, tujuannya untuk menghibur masyarakat, tapi dia hiburnya itu dengan bahasa kasar ya, dengan bahasa kasar, artinya dengan sifat-sifat pornografi, tapi didukung oleh masyarakat. Itu loh herannya saya. Makanya Yang aneh-aneh tuh lebih cepat naik, Jero. dia cepet naik, makanya heran saya gitu. Makanya saya heran kok manusia ini kok begini gitu loh. Artinya marilah kita berubah di masa pandemi ini, kita mulai sadar loh. Saya sadar. Artinya banyak manusia saat ini kelaparan ya. Jadi ketika kita berbicara yang lantang, jadi banyak manusia yang memang cepat tersinggung gitu ya. Tapi tolonglah harga diri kita sebagai manusia yang disebut memiliki WWK yang bisa membedakan mana baik mana buruk. Ayolah kita pergunakan hal itu. Jadi ketika saya ada orang yang menghina, ada orang yang mencaci maki, bahkan ada orang yang merendahkan, ibaratnya saya anggap dia itu seperti bau kentut. Kenapa gitu? Ya walaupun dia berbau tapi akan cepat berlalu. Ketika Anda ada orang yang menghina, ya anggap saja omongan dia itu seperti bau kentut. Walaupun dia baru keluar itu berbau ya, sedikit berbau, bahkan berbau sangat berbau, ya pasti akan berlalu, ntar aja akan hilang. Anggap aja begitu. Jadi nggak usah diladeni gitu. Ya nggak usah diladeni. Jadi kalau kita ladeni ya kita akan ikut gila. Anggap saja mereka orang gila. Ya makanya ketika kita orang yang waras berada di sekeliling orang gila, maka orang yang waras itu akan dianggap gila. Oleh karena itu ya biarkan saja. Kita hindari orang-orang gila itu. Bahkan kenapa dasar Alit memblokir komentar saya? Ya sudah, saya nggak perlu komentar Anda. Jadi untuk apa saya simpan komentar-komentar buruk Yang itu? toxic tuh ngapain juga disimpan ya? Iya itu. Makanya kenapa saya diblokir loh? Saya tidak akan memblokir Anda ketika Anda sudah benar bersahabat dengan saya. Tapi kalau Anda sudah berani menghina atau malah mencaci maki atau membuat saya down dalam melakukan tugas saya memberikan siraman rohani kepada umat, oh jangan salah bahwa saya pasti akan memblokir Anda. Aku aja nggak diblokir loh. Iya, Kan berarti kita bersahabat baik. Makanya, Jero dong. saya berpikir bahwasanya, untuk apa saya simpan orang-orang begini? Ngapain saya menyimpan banyak iblis loh? Dajjal. Makanya ya udah kita bila perlu kita serahkan, kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Yang baik-baik ya kita terima gitu. Maaf ya gitu. Oke, jadi kalian toxic udah deh, ya Simple kan? saja, simple saja. Karena- Intinya begini juga ya. Ketika ada orang yang mencaci maki Anda, yang iri dengan Anda, yang kontra dengan Anda, boleh kita mengkritik seseorang. Tapi gunakan loh otak kita untuk mengkritik. Contoh nih, dasar Alit kata-katanya kurang, abjadnya ada kurang. Terus dasar Alit kurang titik dalam akhir kalimat. Dasar Alit di kalimat awal harus menggunakan huruf kapital. Itu kan baik ya. Itu kritik yang baik. Jadi akan ada perubahan. Tapi kalau kritiknya menghina, apakah itu kritik? Bukan, itu malah memotong, itu malah membunuh karakter orang. Jadi itu bukan kritik menurut saya. Itu bukan kritik. Jajem kritik jalan makan gitu. Kritik itu. Nah, tapi kalau manusia yang ngeritik itu sengaja dimakan gitu. Malah membuat sakit hati kita sendiri. Ya makanya
ibaratnya itu anggap seperti aja orang yang iri gitu. Iri kan ada tak mampu gitu, ya. Iri tanda nggak mampu. Ya, jadi biarkanlah. Makanya ketika saya yang 95% adalah kaum Hawa ya, pengikut saya, artinya follower saya semuanya wanita ya, hampir wanita, ya. semakin besar hampir 95% itu wanita. Ya sudah jelas orang-orang yang jomblo kan pada iri kan. Kok kayaknya aku kesindir guys. Oke. Jadi intinya udah ya, kalau misalnya ngomongin hal-hal buruk terlalu kita pikirin, jadi nggak ada habisnya ya Jero ya. Ya udahlah, biarkan berlalu karena seperti bau kentut, dia akan hilang. Oke, kita lanjut lagi di perbincangan kita Jero. Nah, ini kan udah lulus, sekarang sudah masuk dunia perkuliahan Jero. Ya. Gimana? Aku pengen tahu gimana sih seorang Jero Dasalan Alit yang pastinya kan memiliki cara pandang yang mungkin bisa dibilang berbeda ya sama anak-anak muda zaman sekarang. Oh jelas. Jelas. Nah, sekarang udah masuk di dunia perkuliahan, gimana nih Jero? Jadi saya rencana ya, tapi sudah ada yang mengurus. Saya rencana akan berkuliah di kampus UAN ya. Dulu kampus itu namanya IHDN, sekarang sudah menjadi universitas, yaitu UHN, Universitas Negeri Hindu Ida Bagus Sugriwo yang ada di Jalan Ratna Denpasar. Jadi kenapa saya ingin sekolah di sana? Saya ingin mengambil jurusan ilmu pendidikan agama karena saya ingin memperdalam ilmu keagamaan saya. Oleh karena itu saya nggak neko-neko. Saya memberikan motivasi agama, masa saya mau jadi kerja di hotel, itu kan otomatis sudah neko-neko nih, artinya sudah nggak sejalur nih gitu. Tapi saya karena ingin, niatnya saya, tujuannya adalah untuk kebaikan umat, agar nantinya saya bisa berguna ilmu agama saya bagi banyak orang, baik itu menuntun anak-anak muda agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makanya saya memutuskan diri untuk saya harus bersekolah di jurusan keagamaan untuk memperdalam agama saya, menjadi orang baik, jadi belajar. Bukan, saya belum baik, tapi saya belajar menjadi orang yang baik. Oh my god! Wow! Gitu, saya belajar menjadi orang baik. Jadi oleh karena itu saya akan melanjutkan sampai S2, bahkan nanti sampai S3 setelah bisa lolos. Jadi tujuan saya adalah tiada lain, di kampus perkuliahan saya juga saya memiliki visi bahwa misi-visi saya sekolah di kampus dimanapun nanti saya dapat, saya akan membanggakan nama kampus saya akan menjadikan kampus saya menjadi lebih ternama, bahwa ini anak muda Nggak generasi. semua anak muda ya, aneh-aneh. Ya gitu. Jadi oleh karena itu di masa kuliah saya ini otomatis beban saya juga akan semakin meningkat, baik itu beban saya dalam pemikiran untuk meniti karir dan juga dalam hal saya bermasyarakat gitu. Nah, jadi saya harus bisa mengimbangi hal itu gitu, bahwasanya saya harus bisa seimbang, seiring sejalan, baik itu saya karir saya untuk menempuh pendidikan yang layak dan juga saya bisa melayani masyarakat. Jadi Seimbang pokoknya ya. gitu. Nah, Jero kan masuk dunia perkuliahan, umur semakin dewasa. Nah, biasanya nih kalau ngomongin dewasa ini semakin bebas. Perkuliahan, anak-anak kuliah apalagi ya Jero ya, pasti udah mulai namanya pengen mencicipi hal-hal yang bebas. Tunggu dulu, jangan dijawab Jero ya. Nah, Tetap dibela-belain. ada seseorang public figure atau bisa dibilang dia itu harusnya jadi panutan nih buat masyarakat. Nah, bikin video aneh-aneh, entah dia niat pansos atau dia niat cari apa ya, entah iseng-iseng atau pengen bikin kegaduhan atau gimana. Menurut Jero pribadi itu gimana sih ngelihat yang seperti itu?